A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Surat Al-Anbiya ayat 68. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kaulu padha ngucap sapa kaum Ibrahim. Kaulu padha ngucap sapa kaum Ibrahim. Harrikuhu ing pengucap harrikuhu. Harrikuhu padha ngobongo sapa sira kabeh ing Ibrahim. Ai Ibrahima. Ai Ibrahima tegese ing Ibrahim. Wong suruh lan padha nulungono sapa sira kabeh lan padha nulungono sapa sira kabeh nulungono alihatakum ing pangeran sira kabeh. Tolonglah Tuhan kalian semua, katanya kaumnya Nabi Ibrahim. Ai bi tahrikihi tegese kelawan ngobong ing Ibrahim. Tegese kelawan ngobong ing Ibrahim. Yahya enak tulisna. Tahriki tegese kelawan ngobong ing Ibrahim. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku fa'ilina wong kang padha agawe. Wong kang padha agawe ai nusrataha. Tegese ing nulung ing alihah. Ing nulung ing alihah. Fajama'u mongko padha ngumpulake sapa kaum Ibrahim lahu krono Ibrahim atau tahrik misalnya mawon lahu krono tahriki Ibrahim untuk membakar Nabi Ibrahim al-hataba ngumpulake al-hataba ing kayu bakar al-kasira kang akeh mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya bahkan wa adramu lan podo. Ya Allah ya Rabbi ya Karim lan podo ngurupake menyalakan wadramu lan podo menghidupkan podo ngurupake sapa kaum annaro ing geni fi jami'i ing dalam sekabehane al-hatab al-kasir fi jami'i ing dalam sekabehane al-hatab al-kasir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bahkan fi jam'in dalam sekabian al-hatab al-kasir wa ausaku wa ausaku lan podo nyancang sapa kaum Ibrahim lan podo nyancang sapa alhamdulillah yahdikumullah yuslih balakum wa ausaku lan podo nyancang sapa kaum Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Wa ja'aluhu lan padha ndadekake sapa kaum ing Ibrahim fi manjanikin ing dalam manjanik. Fi manjanikin ing dalam manjanik. Cara kula maknani fi manjanikin ing dalam ketapel gede. Ngoten mawon. Jadi manjanik niku ketapel tapi untuk melemparkan batu-batu besar itu namanya manjanik. Ketapel cilik kan ngene toh Pak. Lek manjanik itu ketapel yang ukurannya besar yang biasa digunakan untuk melemparkan batu yang besar dalam peperangan. Itu namanya manjanik. Wa ja'aluhu lan padha ndadekake sapa kaum ing Ibrahim fi manjanikin ing dalam manjanik utawa ketapel gede. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa ramauhu lan balangake sapa kaum ing Ibrahim finnari ing dalam neraka. Finnari ing dalam neraka to. Finnari ing dalam geni. Qala dawu sapa Allah taala hale temen mahlur sapa Allah. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 69. Kulna ngucap sapa ingsun Allah.
Ya naru he geni, yang pengucap ya naru ila akhiri. Ya naru he geni. Ayo tidak catat ya Yahya. Ya naru he geni, kuni ono sapa sira. Kuni ono sapa sira, dadiya sapa sira iku bardan adem. Wasalaman lan kang nyelametake lan kang selamat ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, falam tahrik, falam tuharrik mongko orang ngobong apa nar, mongko orang ngobong apa nar minhu sangking Ibrahim ghaira wasakihi sakiyane tali cancangi Ibrahim, sakliyane tali cancangi Ibrahim wadhabat lan ilang opo hararatuha panasin nar wa baqiyat lan isih kari opo atuha mencorongi nar wa bi qaulihi salaman salima minal mauti imi bi bartiha wa bi qaulihi lan kelawan dawe ya Allah wa bi qaulihi lan kelawan dawe Allah Ta'ala wasalaman nyatane dahu wasalaman salima selamat sapa Ibrahim minal mauti saking mati bi bardiha sebab ademin nar wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin wa aradu lan botongal pake sapa kaum Ibrahim iklan Ibrahim kaidan ing sandupaya tai kaidan iku at-tahriku ngobong faj'alnahum mongkon dadiake sapa ingsun ing kaum Ibrahim al-akhsarina ing wong kang luweh rugi ai fi muradihim tegese ing dalam kekarepane kaum Ibrahim pun sakmonten mawon. Kita sekarang menyelesaikan ceritanya Nabi Ibrahim. Ngriki niku dingendikaken membahas tentang kemarahannya kaumnya Nabi Ibrahim ya, yang mana kemarin secara ringkas sampun dibahas. Sudah Nabi Ibrahim itu telah memberanikan diri untuk benar-benar menghancurkan berhala-berhala sesembahannya para kaumnya Nabi Ibrahim di waktu hari raya yang totalnya ada 72. Disisakan cuma satu yang paling besar yang terbuat dari emas. Dan kemudian tatkala semua orang berkata bahwa yang menghancurkan itu adalah Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata, pada waktu itu Nabi Ibrahim mengalungkan kapaknya kepada lehernya si berhala yang paling besar. Saya berkata, ya tanyalah saja, itu berhala yang paling besar yang melakukan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kemarin sampun dijelaskan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Benar satu murotan bal fa'alahu kabiruhum hadza itu maksudnya adalah Nabi Ibrahim memang menisbatkan sebuah pekerjaan itu kepada si berhala, namun tidak secara hakikat. Ini secara penghinaan saja. Kira-kira isok ora biar orang-orang mikir. Menurut satu pendapat lagi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu menisbatkan kepada dirinya sendiri. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan adalah orang agung dari mereka. Hadza yang ini, aku maksudnya. Pon itu kemarin seperti itu. Setelah Nabi Ibrahim telah melontarkan beberapa hujah-hujah yang beliau ucapkan kepada mereka akhirnya mikir bahwa memang golongannya berhala ini nggak bisa berbicara. Mereka lah yang merupakan orang-orang yang dolim. Setelah itu mereka setelah mengakui kekufuran mereka, namun tetap saja mereka kembali kepada kekufuran. Ya, seraya mereka berkata harus menolong terhadap Tuhan-Tuhan sesembahan mereka.
Langsung tengeriki mereka sampai mewujudkan bentuk kemarahannya mereka dengan bahasa qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka kaumnya Nabi Ibrahim berkata, harriku, bakarlah si Ibrahim, wansuru alihatakum, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian semua, in kuntum fa'ilin, jika kalian semua merupakan orang yang melakukan. Ini ucapannya orang-orang kaumnya Nabi Ibrahim terhadap satu sama lain. Ayo, kalau kalian sudah melihat betapa yang namanya Ibrahim ini telah menghinakan, bahkan telah menghancurkan terhadap berhala-berhala kalian, ayo tolonglah Tuhan-Tuhan kalian ini dengan cara membakar terhadap Ibrahim. Qalu harrikuhu ay Ibrahim wansuru alihatakum ay bitahrikihi. Ya, ini ucapannya mereka, ain kuntum fa'ilin ay nusratahu. Mereka mengucapkan bakarlah si Ibrahim tersebut dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, yakni dengan membakar terhadap Ibrahim. Jika kalian semua itu merupakan orang yang melakukan ainusrotaha, yakni menolong terhadap Tuhan kalian. Akhirnya ini cerita ringkasnya, ya. Cerita ringkasnya disebutkan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau dafa jama'u lahu al-hatab al-kasir. Para kaumnya Nabi Ibrahim itu mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak sekali. Dikumpulnya Pak, kayu bakar uwakeh. Sanep, Yahya. Jadi mereka itu kaumnya Nabi Ibrahim mengumpulkan yang namanya kayu bakar yang sangat banyak. Dan wa'adramu an-nara fi jami'i. Para kaumnya Nabi Ibrahim ini menyalakan api di dalam semua kayu bakar yang telah dikumpulkan. Wa usaku Ibrahimah wa ja'aluhu fi manjanik. Nabi Ibrahim itu diletakkan di ketapel besar, baik manjanik atau ketapel besar, dan di ini ya, napa iki jenenge? Diikat. Nabi Ibrahim itu diikat dan diletakkan di ketapel besar. Waramahu finnar, kemudian dilemparkan oleh mereka menuju api. Jadi cara bahasanya ketapel sing gede. Maron Nabi Ibrahim ditaruh di tengah-tengahnya di situ, seraya diikat. Kemudian nopo langsung itu ketapelnya ditarik, kemudian langsung terlemparlah Nabi Ibrahim menuju api yang menjulang. Tengriki dingin-dingin, Masya Allah. Nah, ini bahas cerita lengkap nggih. Ade intine saiki mek gur cerita tok, Pak. Iki intine namung cerita mawon. Tengriki dingendikaken cerita lengkape al-qail dzalik an-Numrud bin Kan'an bin Sanharib bin Namrud bin Kus bin Ham bin Nuh alaihi salam. Jadi qalu harrikuhu, yang mengucapkan bakarlah Ibrahim dan tolonglah Tuhan kalian semua. Ada yang mengatakan yang mengucapkan ini adalah Raja Namrud. Ya, ada yang mengatakan wakila rajulun min aqradi Faris ismuhu Hainub. Ya khasafallahu bi al-ardh. Ada yang mengatakan yang menyuruh untuk membakar terhadap Nabi Ibrahim ini adalah seorang laki-laki dari golongan aqradi Faris yang namanya Hainub, yang mana Allah Ta'ala langsung menenggelamkan dia ke dalam bumi. Lah, kenapa sih mereka itu kaumnya para Nabi Ibrahim ini kok memilih menyiksa terhadap Nabi Ibrahim dengan siksaan berupa apa? Api. Wal hikmah fi ikhtiyarim at-tahrik ala ghairihi min anwa'il qatli anna Ibrahima bada'ahum bil fadihah wa tashni' alaihim fa ahabbu ayyujazuhu bima fihi at-tashni' wa syuhrah. Jadi dengar iki dingin-dingin sebenarnya kan untuk menyiksa bahasan untuk melakukan sebuah pembalasan terhadap Nabi Ibrahim kan bisa-bisa saja atau dibunuh dengan cara ditusuk ataupun yang lainnya kan cukup dong. Sing penting kan gurmateni. Kalau tujuannya kaumnya Nabi Ibrahim itu cuma sekedar membunuh Nabi Ibrahim.
Tapi nyatanya mereka nggak mencukupkan untuk membunuh. Tapi mereka memilih api sebagai alat untuk membunuh Nabi Ibrahim. Karena seperti yang diingatkan tadi. Karena Nabi Ibrahim yang memulai terhadap kaumnya untuk melakukan sebuah tindakan yang sangat bahasa neniku menghinakan bil fadhiha wa tashni alaihi. Nabi Ibrahim melakukan sebuah hal yang sifatnya itu sangat menghinakan terhadap kaum-kaumnya. Bayangkan, Tuhan-Tuhannya kaumnya berupa berhala-berhala sesembahan mereka itu dihancurkan satu-satu. Ini kan merupakan tindakan yang sangat menghinakan toh. Maka sama, mereka ingin melakukan hal tersebut, ya, sebuah siksaan yang sifatnya itu menghinakan terhadap Ibrahim berupa menggunakan api. Soalnya lah gur ditusuk ono ya, ditembak, dibunuh, ditusuk menggunakan yang namanya apa jenenge pisau atau semisalnya. Yes mari. Cara wong iki enggak ada tindakan menghinakannya. Umpama lek zaman rodok menghinakan semisal dihukum gantung, didelok wong-wong iku jenenge sik rodok menghinakan. Tapi di sini dipilih menghinakan yang paling agung sendiri, rupanya dibakar menggunakan api. Kalau nek gur sekedar digantung di hadapannya orang-orang, jasad masih utuh. Inginnya itu kan seperti halnya Nabi Ibrahim menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka selaku orang-orang yang tersakiti hatinya ingin juga menghancurkan jasadnya Nabi Ibrahim dengan cara dibakar. Kalau bahas yang jenenge api, Yahya, Bian, tangi rek. Kalau bahas yang jenenge api, jadi dingendikaken teng hadise teng ngriku dingendikaken hukumnya haram bagi seorang manusia untuk memberikan sebuah azab atau siksaan dengan menggunakan api. Hal ini mana? Hukumnya haram melakukan tindakan menyiksa atau membunuh menggunakan api. Karena api adalah satu-satunya dingendikaken teng salah setunggal hadis, karena yang boleh untuk menyiksa menggunakan api itu hanyalah Allah Ta'ala saja. Karena iki membahasannya rada lebar ya, Pak ya. Jadi kayak contohnya semisal kalau ada orang lagi marah, semisal para petani marah kepada yang namanya tikus. Biasanya kan tikusnya kan sampai dibom tuh Pak. Bolongannya tikus itu loh biasanya sampai dibom. Maka doanya para ulama, hukum walaupun hewan-hewan yang tanda kutipnya boleh untuk dibunuh seperti tikus. Tikus itu termasuk hewan yang boleh untuk dibunuh. Karena tikus itu membawa mara bahaya atau madorot. Itu boleh dibunuh. Walaupun hewan-hewan yang boleh untuk dibunuh itu hukumnya haram untuk dibunuh menggunakan api. Kayak contohnya pisan, semisal kayak nyamuk kan oleh dibunuh toh, tapi nggak boleh dibunuh menggunakan api. Saya pertanyaannya, raket, kamu ngerti raketnya nyamuk toh? Itu kan terbuat dari setrum toh Pak. Tapi sekali nyamuk itu kenaan nang kono krek ngono, kayak metu genine. Ya ora. Lah iki termasuk dalam tanda kutipnya termasuk membakar, membunuh atau menyiksa dengan api apa ora kayak ngono kuwi. Itu menjadi sebuah pertanyaan. Itu nanti sebuah pertanyaan oleh apa ora, itu perlu dibahas. Lek ndelok teko rakete iku koyo metu genine, kamu tahu ngerti to? Raketnya nyamuk lho, dikrek lan anjen kayak metu kayak geni ngono to. Lek ndelok koyo ngono nih seolah-olah itu api. Tapi bukan api. Itu efek apa itu jenenge, efek daripada listrik. Pun yang jelas secara garis globalnya ngoten nggih, hukumnya haram menyiksa menggunakan api atau membunuh menggunakan api sekalipun terhadap orang, sekalipun terhadap hewan-hewan yang boleh untuk dibunuh. Pun sekarang kita bahas ke ceritanya Nabi Ibrahim lagi. Dan ngriki dingendikaken ceritanya hasilul kisah fi dzalik, sampean bisa nyemak di kitab sawinya niku.
Hasil kisah fi dzalik annahu lamma ijtama'a Namrud wa qaumuhu ihraqi Ibrahim habisuhu fi baitin wa banau bunyanan kal hadirah ya bi qaryatin yuqalu laha Kusa. Jadi ceritanya, kesimpulan ceritanya adalah tatkala Raja Namrud dan seluruh kaumnya itu berkumpul untuk membakar Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim itu dipenjarakan di sebuah rumah. Dan mereka membangun sebuah bangunan di sebuah desa di sebuah desa yang nama desanya itu adalah Kusa. Bangunannya itu bentuknya seperti hadirah. Al-hadirah itu seperti pagar atau tembok yang keliling. Jadi wabanau bunyanan kal hadirah bi qaryatin yuqalu laha Kusa. Jadi Nabi Ibrahim ini diamanno, dipenjarakan lah bahasanya, dipenjarakan di suatu rumah. Kemudian mereka itu membangun sebuah bangunan kal hadirah, sebuah tembok yang melingkar. Itu namanya hadirah. Summa ja'alu lahu sulabal hatab wa asnafal khashab muddata syahrin. Yang namanya kaumnya Nabi Ibrahim itu gotong royong untuk mengumpulkan yang namanya kayu-kayu bakar. Bahkan bukan hanya kayu bakar yang kecil-kecil, tapi juga mengumpulkan kayu-kayu dari pohon-pohon besar. Bukan dalam jangka waktu 1, 2, 3 hari atau seminggu, tapi dalam jangka waktu berbulan-bulan. Jadi nggawe lingkaran besar, kemudian mereka semua mengumpulkan yang namanya kayu-kayu bakar, baik kayu bakar yang kecil-kecil hingga kayu yang dari pohon-pohon besar itu. Hatta laukana rajulu yamradu fayaqulu la in ufitu la ajma'anna hatban di Ibrahim. Tengeriki dingedikaken saking mangkele kaum Nabi Ibrahim iku dan saking semangatnya kaumnya Nabi Ibrahim untuk membakar terhadap Nabi Ibrahim, sampai-sampai kalaupun ada orang sakit dari mereka itu, mereka berkata di dalam hati, andaikan aku itu diberi kesembuhan oleh Allah, aku akan ikut bergotong royong untuk mencari kayu bakar. Wong loro, kurang nemen piye? Loro tapi nang jero atine masih ada keinginan untuk ingin ikut andil di dalam mengumpulkan kayu bakar untuk membakar terhadap Nabi Ibrahim. Saking mangkele kaum Nabi Ibrahim. Bahkan wakanatil mar'atu tumhiru fi ba'di ma tatlubuhu la in asabathu la tahqabanna fi nari Ibrahim. Jadi bahkan seorang perempuan itu menakut-nakuti dengan yang namanya apinya Nabi Ibrahim itu. Seraya berkata la in asabathu la tahqabanna fi nari Ibrahim. Wa kana al-mar'atu taghzilu wa tashtari al-hatba biwazliha ihtisaban fi diniha. Bon. Wa kana ar-rajul yusi bi syira'il hatab wa ilqa'ihi fihi. Falamma jama'u ma aradu wa ash'alu fi kulli nahiyatin minal hatbi naran fashta'alatin naru washtaddat. Tatkala mereka semua tatkala mereka semua itu sudah benar-benar mengumpulkan kayu bakar dan mereka menganggap cukup, wis muter, maka kemudian mereka itu benar-benar menyalakan yang namanya api itu secara menyeluruh. Jadi bangunannya modelnya itu bangunan yang muter, kemudian dipasang tembok muter, kemudian di situ diisi kayu bakar full. Setelah dalam jangka waktu berbulan-bulan, kemudian setelah mereka benar-benar menyalakan api, hatta ingkana tayru la yamurru biha fayahtariqu min shiddati wahajiha wa harriya. Ngeri, andaikan ada burung yang lewat di atasnya, niscaya burung tersebut akan mati terbakar karena saking besarnya, saking panasnya api. Gampangnya ngomong, api yang dinyalakan untuk Nabi Ibrahim ini bukan sembarang api, tapi apinya ini mulat-mulat sampai tutuk ndukur. Bahasanya menjulang ke langit. Api ini orang kena ecek-ecekan cilik ngoten mboten. Api ini menjulang ke langit.
Sampai andaikan ada yang namanya burung lewat, itu niscaya akan mati. Saking gede nih api nih. Terus dilanjutkan tengeriku, fa'auqadu 'alaiha sab'ata ayyamin. Bayangkan, untuk menyalakan api di kayu bakar yang terkumpul selama berbulan-bulan ini butuh waktu 7 hari untuk menyalakan secara merata. Genine iki lek kepengin murup rata iku nunggu waktu berapa? 7 hari. Falamma aradu ayyulku Ibrahima, tatkala mereka semua itu sudah ingin menjatuhkan Ibrahim di dalam api tersebut, ya. Ngeriku dingendikaken falam ya'lamu kaifa yulqunahu. Mereka itu bingung, piye iki carane nibane Nabi Ibrahim nang geni. Ini genine mulat-mulat sampai tutuk ndukur kayak ngene. Ya apa carane nekek Nabi Ibrahim nang genine iki piye? Faqila inna iblisa jaa wa 'allamahum amalal manjanik fa'amilu. Ada yang mengatakan iblis itu sampai turun tangan. Iblis turun tangan. Iblis turun tangan mengajarkan kepada kaumnya Nabi Ibrahim cara agar bisa meletakkan Ibrahim di tengah-tengah api dengan cara yaitu mereka diajari oleh iblis membuat ketapel besar. Kamu lihat tahun dulu nang film perang-perang ini lho Pak, ngerti toh? Jadi kayak sejenis ketapel yang besar, Nabi Ibrahim itu diikat di tengahnya, dibuat ketapel, kemudian ditarik Nabi Ibrahim itu hingga bisa sampai, ya bahasanya ono lek ketapel kan ditarik. Bisa kalau cara yang lainnya itu ketapel yang atas, kemudian yang bawahnya itu yang asalnya tidur seperti ini, kemudian di sini dikasih beban batu atau semisalnya, akhirnya kan menjadi ketimpang. Itu model-model. Pokoknya yang jelas manjanik itu segampangannya maknanya itu sebuah ketapel besar. Sing ngurui langsung sinten? Iblis. Summa amadu ila Ibrahim faqayyaduhu wa rafa'uhu ala ra'sil bunyan. Nabi Ibrahim ini dicekel, kemudian dicancang, ditali, diletakkan di ujungnya. Wa wad'u fil manjanik muqayyadan maghlulan. Nabi Ibrahim itu diletakkan di manjanik atau ketapel besar itu dalam keadaan diikat dan dibelenggu. Fasahatis sama wal ardu wa fihima minal malaikatu wa jami'ul khalqi illa saqalaini sayhatan wahidah. Semua alam semesta ini menjerit melihat Nabi Ibrahim hendak dilemparkan oleh kaumnya ke api yang sangat menjulang itu. Alam semesta menjerit, mulai dari langit, mulai dari bumi, langit, bumi, bahkan semuanya, semua makhluk itu menjerit. Ai Rabbana, menjerit seraya mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, Ibrahim khaliluka yulqa finnar. Ibrahim kekasihmu ini akan dijatuhkan, akan dilemparkan ke dalam api yang menjulang. Seraya dilanjutkan, walaisa fi ardika ahadun ya'buduka ghairuk. Sedangkan di bumimu ini tidak ada satupun manusia yang menyembahmu selain Ibrahim. Maka fa'dan lana fi nusratihi. Alam semesta ingin bekerja untuk menolong terhadap Ibrahim. Ya Allah, izinkan kita semua ini, alam semesta ini, untuk membantu Ibrahim keluar dari siksaan ini. Katanya alam semesta. Akhirnya faqalallahu ta'ala, Allah Ta'ala menjawab, innahu khalili, sungguhnya Ibrahim itu adalah kekasihku. Laisa li khalilun ghairuh, aku tidak memiliki kekasih selain Ibrahim. Wa anal ilah, dan aku adalah Tuhan. Laisa lahu ilahun ghairuh, Ibrahim tidak memiliki Tuhan selain aku. Fa in istaghatsa bi ahadikum au da'ahu falyansurhu faqad adintu lahu fi dzalik. Andaikan Ibrahim itu meminta pertolongan terhadap salah satu dari kalian semua, ya maka tolonglah Ibrahim tersebut.
karena aku mengizinkan untuk dia meminta tolong kepada salah satu daripada makhlukku. Tapi wa illam yada ghairi fa ana waliyuhu wa ana a'lamu. Tapi andaikan dia itu cuma minta tolong kepadaku, maka sesungguhnya aku adalah Tuhannya. Maka sesungguhnya aku adalah wa anal ilahu laisa lahu ahsese fa ana waliyuhu wa ana a'lamu. Andaikan si Ibrahim itu tidak meminta pertolongan kepada selainku, maka sungguh aku adalah kekasihnya dan aku adalah sosok yang lebih tahu terhadap Ibrahim. Nang riki dikatakan fa khallu baini wa bainah, dawuhnya Allah Ta'ala, biarkan saja Ibrahim antara aku dan juga Ibrahim. Nah, ini kelas tinggi, Pak. Akhirnya falamma aradu ilqa'ahu finnar, tatkala Ibrahim itu sudah secara bahasanya manjanik itu sudah mulai hampir ditimpalkan, Nabi Ibrahim hampir dilemparkan, atahu khazinul miyah, didatangi oleh malaikat yang dipasrai air. Wa qala in aradta ahmadtu an-nar. Pokoknya seluruh alam semesta ini ingin membantu terhadap Ibrahim. Pertolongan pertama datang dari Damkar. Malaikat Damkar, cara bahasa kasar ngomong kan ngono, Pak. Iki gathik ngoling iki. Nabi Ibrahim gathik ngoling nang duduk Damkar mana gitu. Langsung malaikat yang dipasrai air. Malaikat yang dipasrai air marani sowan dumateng Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menawi panjenengan ngersakaken untuk mematikan terhadap api yang besar ini, saya siap untuk menyiramkan air-air yang berada di bawah tugasku ini untuk aku siramkan kepada api tersebut. Yang pertama, tawaran dari malaikat yang dipasrai air. Bahkan yang nomor dua, wa atahu khazinul hawa. Yang nomor dua, malaikat Nabi Ibrahim ini disowani oleh malaikat yang dipasrai oleh angin. Seraya matur dumateng Nabi Ibrahim, wa qala in syi'ta tayyartu an-nara fil hawa. Nabi Ibrahim menawi panjenengan ngersakaken, menawi engkau ngersakaken, niscaya aku akan melemparkan api ini ke udara. Api ini akan aku lemparkan ke udara sehingga tatkala engkau dilemparkan engkau aman. Pokoknya alam semesta niki ingin benar-benar ikut andil menyelamatkan terhadap Nabi Ibrahim. Tapi nopo iki kelas tinggi, Pak. Jawabannya Nabi Ibrahim dengan segala bantuan yang menghampiri kepada beliau. Beliau cuma berkata seperti ini. Faqala Ibrahim la hajata li ilaikum hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Aku gak butuh kon kabeh. Malaikat bahasanya malaikat pengendali air ditolak, malaikat pengendali angin ditolak. La hajati li ilaikum. Aku nggak butuh kalian semua. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Yang mencukupiku adalah Allah Ta'ala. Sebaik-baiknya zat yang dipasrai adalah Allah. Isok ora bawa deni kayak ini mantep dumateng Allah Ta'ala. Wis ditawani Nabi Ibrahim ini bahasanya bukan kok sosok Nabi yang tatkala mau disiksa oleh kaumnya kemudian dibiarkan oleh alam semesta. Alam semesta sangat mencintai seseorang Nabi. Sosok Nabi itu sangat dicintai oleh alam semesta. Tapi nopo, seorang Nabi juga sama seperti itu. Artinya tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun kecuali daripada Allah Ta'ala. Mantep, Pak. Hanya nopo, tatkala Nabi Ibrahim berkata, waruwiya annahu qala hina awsafuhu liyulquhu finnar la ilaha illa anta subhanak lakal hamdu wa lakal mulku la syarikalah. Diceritakan, diriwayatkan menurut satu pendapat ada yang mengatakan bahwa tatkala Nabi Ibrahim ini sudah mulai diikatkan di manjanik untuk dilemparkan ke api, Nabi Ibrahim cuma berkata la ilaha illa anta subhanak. Tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, maha suci engkau. Lakal hamdu, bagimu segala pujian, walakal mulku, bagimu segala kerajaan,
la syarikalak. Tidak ada sekutu bagi engkau. Nek cara jopo-jopoan iku macane mek ngono-ngono iku tok. Gak maca aneh-aneh. Ngriki dilanjutkan. Summa romau bihi fil manjanik ilan nar. Tatkala Nabi Ibrahim itu sudah mulai dilemparkan dari manjanik atau ketapel besar itu. Ini kan otomatis kan masih berjalan toh. Antara lemparannya manjanik menuju ke api ini kan masih butuh waktu. Di tengah-tengah perjalanannya Nabi Ibrahim dari lemparannya manjanik ke api, Nabi Ibrahim masih ditolong, masih datang penawaran pertolongan dari malaikat Jibril. Fastaqbalahu Jibril. Tengah-tengah perjalanannya Nabi Ibrahim di udara nih loh Pak, menuju api, itu datang penawaran pertolongan dari makhluk. Rupanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril matur dumateng Nabi Ibrahim. Mature malaikat Jibril, ya Ibrahim alaka haja. Wa Ibrahim, cara bahasa kasaran ngomong, ini jenengan proses perjalanan menuju api. Api yang menjulang, api yang mulat-mulat. Apakah engkau memiliki hajat? Jenengan ini butuh hajat nopo? Ditulungi yok nopo? Ditulungi kersane api ini dipadamkankah? Atau yok nopo? Ini Nabi Ibrahim mendapatkan tawaran dari sinten? Malaikat Jibril. Qala ama ilaika falah. Nabi Ibrahim tetap teguh. Adapun hajat kepada engkau falah. Aku sama sekali tidak memiliki hajat kepada engkau. Wes gak gelem ditulungi makhluk blas. Pun dilanjutkan qala Jibril fas'al rabbak. Menawi jenengan tidak membutuhkan terhadap pertolongan kepada satupun makhluk, kula malaikat pengendali air, malaikat pengendali angin, semuanya engkau tolak. Nggih pun monggo fas'al rabbak. Mintalah kepada Tuhanmu. Mintalah pertolongan daripada Tuhan. Akhirnya faqala Ibrahim hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Luwih sangar maneh, wis dikengken kalian malaikat Jibril untuk meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Balasannya Nabi Ibrahim cuma hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Sudah cukup daripada permintaanku kepada Allah bahwa Allah itu mengetahui terhadap keadaanku. Gampangan ngomong gak perlu aku njaluk-njaluk nang Gusti Allah iku soalnya Allah Ta'ala wis ngertos keadaanku yang sudah sangat darurat seperti ini. Allah Ta'ala sudah maha tahu. Lah Pak, mantep ndak ukur awak. Kelasnya tauhid iki tauhidin Nabi. Mulanya dilanjutaken malih teng mriki wa kana waktu ilqaihi fiha ibna sitta asyrota sanatan wa qila ibna sittin wa ishrina sanatan. Pada waktu itu umurnya Nabi Ibrahim masih sangat muda. Ada yang mengatakan umurnya Nabi Ibrahim pada waktu itu masih 17 tahun. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim pada waktu itu masih umur 27 tahun. Masih sangat muda, Pak. Si umur 17 utawa si umur pinten 27. Saumurane awak dhewe ngene. Iku wis mendapatkan ujian yang sangat besar seperti ini. Tengriki dilanjutkan. Falamma ulqiya fiha, tatkala Nabi Ibrahim itu dilemparkan di dalam api, ja'ala kullu syai'in yudfi'u an-nara illal wazagha. Niki lho. Tatkala Nabi Ibrahim itu dilemparkan kepada api, maka segala bentuk makhluk yang ada di bumi ini berupaya untuk mematikan terhadap api. Ilal wazau, kecuali cicak. Fa innahu kana yanfukhu finnar fa samma bisababi dzalik. Ya. Semuanya itu berupaya untuk mematikan terhadap api kecuali satu hewan sing bahasa kasarnya ngomong rodok gapleki. Yaiku sing jenenge cicak. Cicak itu berupaya justru malah meniup-niup api
agar apinya itu semakin besar. Oleh karena itu cicak itu disiksa oleh Allah Ta'ala, sehingga siksa itu cicak itu termasuk hewan yang dibuat bisu sama Allah Ta'ala. Bisa babi dalik. Dengan hal tersebut bahkan wa amar sallallahu alaihi wasallam fi qatlihi. Bahkan Kanjeng Nabi itu memerintahkan untuk membunuh terhadap yang namanya cicak. Ya awakmu ben gak mek gur cerita-cerita ya. Iki nang tafsir As-Sawi iki, memang cicak itu termasuk hewan yang sunnah untuk dibunuh. Cara bahasane wong-wong biyen niku cangkeme iku disuwek. Karena pertama, di zamannya Nabi Ibrahim dia termasuk hewan yang ikut andil meniupkan api agar api semakin besar kepada Nabi Ibrahim. Mulana wa kana mangqatala wazaghatan fi awwali darbatin kutibalahu mi'atu hasanatin. Dan setengah iki banyak sekali tengah iki cerita-ceritanya. Tatkala Nabi Ibrahim itu pokoknya sunnah untuk membunuh terhadap yang namanya hewan cicak. Bahkan sampai ono perkataan siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, di pertama kali pukulan niscaya dia mendapatkan pahala 100 kebaikan. 100 kebaikan. Lah niki Tangerigi dingidika akan wa muddatu muksihi fin nari sab'ata ayyamin wa qila arba'una yauman wa qila khamsuna yauman. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu menempat di dalam api tersebut, ada yang mengatakan cuma 7 hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari. Ya bayangno dhewe lah Pak. Genine gedene sak pira sampai murup gawe minimal gawe seminggu geni murup terus gawedene sak ngono lah ya kayu bakar berapa yang harus dikumpulkan. Bahkan ada yang mengatakan sampai 40 hari atau 50 hari. Iki gedene. Iki masih membahas yang namanya proses pelemparannya Nabi Ibrahim hingga Nabi Ibrahim jatuh ke dalamnya. Nah, saat ini bahas sing jenenge niki Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 69. Ini termasuk tanda kutip ayat-ayat kejadukan ini, Pak. Niki datanglah pertolongan daripada Allah Ta'ala. Berupa nopo Allah Ta'ala matur. Allah Ta'ala niku dawi dumateng api. Ya naru. Qulna, aku Allah mengucapkan ya naru, wahai api. Kuni bardan. Jadilah kamu merupakan sebuah hal yang dingin, wasalaman dan menjadi hal yang menyelamatkan ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Langsung datanglah pertolongan dari Allah Ta'ala, rupane perintah dawi dumateng apinya agar apinya itu menjadi dingin dan juga menjadi selamat. Falam tuharrik minhu ghaira wasaqihi. Maka Nabi Ibrahim sama sekali tidak tersentuh api tersebut kecuali tali yang mengikat terhadap Nabi Ibrahim. Jadi sing kobong ku mek iku tok. Taline ku tok. Bahkan bajunya seorang nabi itu nggak akan bisa untuk dibakar. Kalian ini mana? Bajunya seorang nabi itu nggak mungkin untuk terbakar. Sing terbakar itu cuma tali yang mengikat terhadap Nabi Ibrahim. Wa dhahabat hararatuha. Panasnya api, panasnya api itu hilang. Wa baqiyat idha'atuha, cuma apinya tetap menyala. Ini mestinya kan rasa panasnya hilang, mestinya menyalanya mestinya juga hilang. Tapi enggak, panasnya itu hilang tapi masih tetap menyala. Wa biqaulihi wa salaman salima minal mauti bibardiha. Dan dengan daunnya Allah Ta'ala berupa salaman, Nabi Ibrahim itu selamat dari mati gara-gara dingin. Lebih Pak, istilahnya ngeten. Ngerti dingin dikaaken. Sing jenenge sifate api itu dua.
Kula niku sering didhawuhi Abi tentang ayat niki. Karena ini merupakan bahasane ayat-ayat kejadukan, Pak. Api itu sifatnya dua. Yang pertama panas, yang nomor dua membakar. Kamu kudu paham. Panas dan membakar itu dua sifat yang berbeda. Tak jelas namanya. Sifatnya api niku napa? Ada dua. Panas dan membakar. Panas dan membakar itu dua hal yang berbeda. Kalau normalnya orang itu biasa nih, yo panas yo terbakar. Bedanya panas sama terbakar itu, kalau panas itu adalah sebuah hal yang sifatnya itu batin. Tanganmu kenaan geni, biasanya lek panas itu yang terasa panas adalah hal-hal yang batin daripada anggota tubuh. Kalau terbakar itu sebuah bahasanya mara bahaya yang letaknya itu di luar. Paham ya? Ada panas, ada terbakar. Sehingga kedua hal yang sama-sama ini dianggap hal yang mara bahaya, ini oleh Allah Ta'ala dihilangkan oleh api. Dihilangkan oleh Allah Ta'ala dari api. Panasnya dihilangkan. Terus marang-marang apa? Membakarnya juga dihilangkan. Mulane Nabi ini sering dawuh. Nang biyen lek santri biyen kan konsene kan ndolek ilmu ambek santri model santri tirakatan ben rodok jaduk no kae to, Pak. Abi niku sampai sering dawuh, kadang ono sebagian wong tirakat ben jaduk. Iku lek kelasnya gurung tapi mandi. Kalau kelasnya gurung tapi mandi, iku terkadang cuma panas tapi tangan tidak terbakar. Kenapa? Cuma panas tapi tangan tidak terbakar. Jadi coro ngangkat anu ya. Iku kerasa panas, tapi masih mari panas kok tangannya sama sekali tidak melepuh. Tahu kan mungkin awak dewe kenaan api kemudian terasa panas tapi tangan tidak melepuh. Itu berarti namanya apinya memberikan efek panas tapi tidak membakar. Atau terkadang ono sing sakwali. Ono sing gak kerasa panas. Gak kerasa panas tapi moro-moro tangannya melepuh. Itu muradnya. Lo alhamdulillah nih abi sing langsung nerangan. Jadi lek wongku jaduk tenanan kelasin Nabi Ibrahim, iku api akan benar-benar menjadi napa? Dingin dan juga selamat atau tidak terbakar. Mulanya sifatnya loro. Oleh Allah Ta'ala sifat madarat yang ada pada api itu kedua-duanya diganti. Yang pertama yang harusnya panas itu diganti oleh Allah Ta'ala dawi dumateng api agar menjadi dingin, itu yang pertama. Kemudian sifat yang kedua bahwa api itu membakar pada umumnya, pada biasanya oleh Allah Ta'ala didawi agar menjadi salaman. Jangan kamu membakar tapi bawalah sebuah keselamatan. Wes iling-iling tenan. Biyen lek santrine abi kuwi akeh Pak sing tirakatan kayak ngene. Jadi kaya apa ya bahasane banyu atau tumang sik ngangkat teko tumang ya. Pokoknya wesi-wesi sing digawe godhog, digawe adang. Ngono iku biasane diangkat iki langsung gawe tangan, ora tek gawe lampin-lampinan. Awak dhewe gawe lampine kadang sik kepanasan. Lek biyen santri-santri koyo ngono. Tuh tirakatannya ya pakai ini. Kita lanjutkan. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah kamu merupakan sebuah hal yang dingin dan tidak berbahaya. Masya Allah, tengriki sampai dingendikaaken. Kalau di dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, krono sing jenengi api kumang wis dadi dingin dan menjadi selamat. Ini sampai oleh matur Nabi Ibrahim niku kados ngeten. Matur Nabi Ibrahim lho ya.
Tengeriki oleh matur Nabi Ibrahim sampai ngomong kados ngeten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, wa qala ma kuntu ayyaman atyaba aisyan minni id kuntu fiha. Oleh Nabi Ibrahim itu karena api itu sudah dijadikan sebuah hal yang dingin dan juga menyelamatkan. Itu oleh Nabi Ibrahim sampai dawuh, saya itu tidak pernah merasakan kehidupan seindah, senikmat tatkala aku berada di dalam api. Saking sangari. Justru Nabi Ibrahim itu merasa hidupnya yang paling enak, hidupnya yang paling nyaman, itu tatkala beliau berada di dalam api. Bayang nih Pak. Nang jerone geni malah Nabi Ibrahim itu merasakan bahwa itu adalah kehidupan terindahnya, kehidupan ternyamannya. Itu tatkala Nabi Ibrahim berada di dalam api. Esi gak usah tahu-tahu. Mana ngeriki dilanjutakan. Jadi Allah Ta'ala niku tatkala melihat Nabi Ibrahim sudah dijatuhkan di dalam api, selain menjadikan yang namanya api itu menjadi dingin dan juga selamat, Allah Ta'ala juga mengutus malaikat untuk membersamai terhadap Nabi Ibrahim, yang mana malaikat tersebut itu berubah wujud menjadi dan memiliki rupa yang sama dengan Nabi Ibrahim. Jadi ora kok mek dijarne nang jero api diwian. Tapi Allah Ta'ala menyiapkan atau memberikan sebuah teman kepada Nabi Ibrahim tatkala berada di dalam api, sebuah malaikat, sosok malaikat, yang mana sosok malaikat ini berubah wujud, bentuknya sama dengan Nabi Ibrahim. Cara bahasa kasarane ngomong, Nabi Ibrahim nang jero geni malah jagongan. Malah santai-santai ya. Seraya kemudian berkata, wa jalasa ma'u yuhaddisu wa yaqulu ya Ibrahim inna rabbaka yaqul laka ama alimta anna nar la tadur ahibbai. Malaikat itu berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau yang paling bawah sendiri niku? Wahai Ibrahim, sesungguhnya Tuhanmu berkata kepadamu bahwa sesungguhnya ama alimta, apakah kamu tahu bahwa yang namanya api tidak akan mampu memberikan mara bahaya kepada para kekasihnya. Siapapun yang menjadi kekasihnya Allah, dia tidak akan mampu untuk dibakar menggunakan api. Mantep orang mantep. Pokoknya kenyataannya kayak gitu. Qala Ibrahim ma kuntu ayyaman qad an'amu minni minal ayyam allati kuntu finnar. Ila dawe Nabi Ibrahim. Saya itu enggak pernah merasakan hidup yang enak, yang senyaman ketika saya berada di dalam api. Bayang. Malah nang jero geni cara jagongan iki enak tenan jadi Nabi Ibrahim. Sebelum dilanjutkan ke yang setelahnya, ayat setelahnya, ini ya saya selesaikan dulu. Summa nadhara Namrud wa asyrafa ala Ibrahim man sarraha lahu fara'ahu jalisan. Dengar iki ngendika akan fi raudatin wal maliku qaidun ila jambi. Kemudian Raja Namrud itu setelah Nabi Ibrahim dibiarkan berhari-hari di dalamnya, mengutus seseorang yang bisa mengintip Nabi Ibrahim bagaimana keadaannya di dalam api. Akhirnya ada seorang yang mampu mengintip Nabi Ibrahim di dalam api, kok terlihat dalam keadaan Nabi Ibrahim itu malah lenggah santai-santai dan ada sosok lain berada di sampingnya. Lagi sopo iki? Kok ana wong hebat kayak ini. Fanadahu ya Ibrahim inna ilahakal ladzi balaghat qudratuhu an hala bainaka wa bainan nari lakabir. Tengeriki dawuhnya dawuhnya Raja Namrud ya. Dawuhnya Raja Namrud berkata, tatkala melihat ternyata Nabi Ibrahim lungguh nang jerone malah jagongan ana koncone siji. Langsung Raja Namrud itu tertakjub seraya berkata, wahai Ibrahim, sungguh Tuhanmu yang kekuasaannya mampu untuk menghalangimu antara dirimu dan juga api, sungguh merupakan sosok zat yang sangat agung.
sosok zat yang sangat besar, sosok zat yang sangat agung. Wa hal tastati'u an takhruja minha? Apakah kamu mampu keluar daripada api yang sangat menjulang itu? Kampane ngomong kon wis selamat nang jero ni. Saiki aku mampu ora keluar dari api? Akhirnya qala na'am. Nabi Ibrahim berkata, saya mampu untuk keluar dari api. Qala hal tahsya idza kumta antadurruk? Apakah kamu tidak khawatir kalau kamu berdiri niscaya api akan mengenaimu? Qala la, enggak ada kekhawatiran sesedikit apapun bahwa api akan membakar terhadapku, enggak khawatir belas. Qala kum fakhruj minha. Kalau memang seperti itu, sekarang berdirilah dan keluar dari api. Katanya Raja Namrud ingin mengetes seberapa besar kekuasaannya Tuhan Ibrahim di dalam menolong Ibrahim. Tatkala ditantang seperti itu, faqama Ibrahimu yamshi fiha hatta kharaja minha. Akhirnya Nabi Ibrahim itu benar-benar berdiri, berjalan di dalam api sampai keluar. Lek melaku nang ndukure laut kan biasa, iki melaku nang jerone geni, Pak. Sampai Nabi Ibrahim mampu keluar. Falamma wasala ilaihi qala lahu ya Ibrahim manir rajul ladzi ra'aitu ma'aka mislaka fi suratika qaidan ila jambi. Tatkala Nabi Ibrahim itu benar-benar sudah berjalan di api hingga keluar dan sampai ke sampingnya Raja Namrud berkata, "Wahai Ibrahim, siapa itu pemuda yang aku lihat berada di sampingmu itu? Perasaan sampean itu tak balang nih nang jerone api ku sendirian, tapi kok nang jerone geni ono bareng nih." Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, qala dzalika malikud dilli. Dia adalah seorang malaikat bayang-bayang. Arsalahu ilayya rabbi liyu'nisani fiha. Allah Ta'ala yang mengutus kepadaku malaikat bayang-bayang tersebut untuk menemaniku. Qala Namrud, ya Ibrahim inni muqarribun ilahaka qurbanan lima ra'aitu min qudratihi wa izzatihi fima sana'a bika hina abaita illa ibadatahu wa tauhidahu wa anni dabihun lahu arba'ata alafin baqaratan. Ngeri tinggi akan. Tatkala Raja Namrud itu sudah takjub kepada keagungannya Tuhannya Ibrahim di dalam menyelamatkan Ibrahim dari api yang sangat menjulang itu, Raja Namrud itu benar-benar mengucapkan sumpah serapahnya. Demi Allah bahasanya, aku akan berkorban untuk Tuhanmu yang kekuasaannya sangat menakjubkan itu dengan menggunakan sapi berjumlah 4.000. Bayang nih Pak, Raja Namrud itu pengen korban untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya Ibrahim yang telah menyelamatkan dari Ibrahim dari api yang sangat menjulang itu dengan 4.000 sapi. Tetap saja Nabi Ibrahim berkata, qala Ibrahim idan la yaqbaluhu minka ma kunta ala dinika hatta tufariqahu wa tarji'a ila dini. Ya sepurane Raja Namrud, Gusti Allah gak bakalan nompo kurbanmu masih jumlahnya 4.000 sapi gak ngara ditompo selagi kamu masih menetapi agama kamu. Oleh bangga kufur, bangga nyembah berhala nih pangeran gak ngara nompo masih kamu kurbane 4.000 sapi. Faqala la astati utarka mulki. Raja Namrud berkata, aku gak mampu meninggalkan kerajaan. Artinya kalau Raja Namrud ini sampai menyembah terhadap Allah Ta'ala, Tuhannya Ibrahim, niscaya pasti akan diusir, dihinakan oleh kaumnya dan tidak dijadikan raja lagi. Maka Raja Namrud tidak rela. Wah gak rela aku sampai aku meninggalkan terhadap kerajaanku. Walakin saufa adbahu lahu fadabaha lahu Namrud wa kafa an Ibrahim alaihi salam. Raja Namrud tetap bersikukuh, masih aku gak iman, tapi aku melihat keagungan kekuasaannya Tuhanmu itu, aku tetap akan mengkurbankan 4.000 sapi. Dan sekarang kamu Ibrahim sudah bebas. Nabi Ibrahim dibebaskan oleh Raja Namrud.
Wala kulli hal kula sing sampun sudah sangat lama sekali ingin menyampaikan ini sebuah pesan yang sifatnya saya tidak temukan di kitab, tapi bahasane berawal dari angan-anganku terhadap ayat Al-Qur'an ini. Bayang nih Pak, caranya Allah Ta'ala menyelamatkan para kekasihnya. Jadi cara Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim itu sebenarnya mampu saja Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan cara memadamkan apinya, atau dengan cara disiramkan air seperti yang sudah dijelaskan. Wow, itu Allah Ta'ala mampu, ya dah. Lek gur kepingin menyelamatkan dari yang namanya api, Allah Ta'ala mampu untuk memadamkan apinya, entah lewat perantara bahasane malaikat yang dipasrai air untuk menyiramkan airnya sehingga api menjadi padam, atau cara-cara yang lain. Tapi iling-ilingan tenanan, Allah Ta'ala itu menyelamatkan para kekasihnya tidak dengan cara menyelamatkan, menjauhkan dari sebuah mara bahaya tersebut, tapi tetap Allah Ta'ala memasukkan para kekasihnya di dalam mara bahaya. Namun di dalam mara bahaya itu ada sebuah kenyamanan, ada sebuah keselamatan. Dan ini sifatnya lebih menakjubkan. Paham berawe? Lek gur genine dipateni dengan air atau yang lainnya, wong-wong orang gumun, ya biasa. Paham ya? Wong-wong orang gumun tapi biasa. Kelihatannya biasa-biasa wae. Tapi Allah Ta'ala ingin menampakkan kekuasaannya bahwa seorang kekasih itu akan tetap dijatuhkan di dalam mara bahaya, tapi di dalam mara bahaya akan tetap aman sentosa. Paham berawe? Tetap dimasukkan terhadap yang namanya api, tapi di dalam api itu Nabi Ibrahim tetap merasa aman dan sentosa, bahkan damai. Artinya selagi kita itu merasa bahwa kita itu adalah merupakan hambanya Allah Ta'ala, awak dhewe ku ora usah wedi karo sing jenenge mara bahaya apapun dalam kehidupan ini. Karena sebuah mara bahaya itu akan, sebahasan akan menghampiri tanpa diminta kalau Allah Ta'ala sudah menakdirkan. Dan caranya bukan kita meminta untuk dijauhkan dari mara bahaya tersebut, tapi pasti kalau kita meminta pertolongan terhadap Allah Ta'ala, kita akan menemukan sebuah kedamaian, keamanan, dan kesentosaan di dalam sebuah mara bahaya. Dan itu sifatnya lebih menakjubkan. Paham ya? Niku intine ngoten. Paham ora paham intine awak dhewe kumang kekuasaan Gusti Allah iku bahasanya padha lah. Semua nabi modelnya seperti itu. Semua nabi oleh Allah Ta'ala diuji dengan model yang seperti itu, tetap dijatuhkan di dalam mara bahaya, tapi di dalam mara bahaya itu ada pertolongan yang besar. Lek wingi diceritakno iku ceritane Nabi Musa. Iya toh? Asline Gusti Allah kan iso-iso wae toh menghalau Fir'aun dan seluruh bala tentaranya, orang dadi angel-angel. Iki Nabi Musa akhirnya kudu menyeberangi laut dhisik kan iso ta sini. Tapi sekali lagi itu tadi, Allah Ta'ala akan membiarkan para kekasihnya terjatuh di dalam sebuah mara bahaya, namun justru para kekasihnya Allah Ta'ala itu di dalam mara bahaya akan tetap merasa aman, akan merasa sentosa, bahkan akan merasa sebuah damai. Paham ya? Iku paham ngono dhewe. Jadi bahasanya ceritanya niku Allah Ta'ala menghilangkan mara bahaya, menyingkirkan mara bahaya secara itu biasa malah. Yang ada itu yang istimewa itu mara bahaya bagi para kekasihnya Allah itu justru malah sebuah kedamaian, merupakan sebuah keamanan, merupakan sebuah kesentosaan. Sampai-sampai Nabi Ibrahim berkata, saya tidak pernah merasakan kenyamanan di dalam hidupku melebihi kenyamananku tatkala berada di dalam api. Bayangin loh Pak, nang jerone api malah Nabi Ibrahim ngerasa paling nyaman, paling enak. Pun jadi iling-ilingan tenanan, gak usah wedi dengan yang namanya mara bahaya sebesar apapun. Pun terakhir ayat yang terakhir nih guys, nang mari. Nang iki wa aradu bi kaidan faj'alnahumul akhsarin ay fi muradihim, surat Al-Anbiya ayat 70, dan mereka para kaum Ibrahim menghendaki untuk
mencelakai terhadap Nabi Ibrahim, yakni dengan cara membakar. Faja'alnahumul akhsarin. Kaitan itu maknanya sandupoyo. Sandupoyo itu sebuah taktik kejahatan. Mereka menghendaki untuk menyusun sebuah taktik kejahatan terhadap Nabi Ibrahim, yakni dengan cara membakarnya. Tapi nopo? Faja'alnahumul akhsarin. Aku Allah menjadikan mereka yang memiliki niat buruk terhadap Nabi Ibrahim, justru mereka lah merupakan orang-orang yang sangat merugi. Ya, mereka lah merupakan orang-orang yang sangat merugi. Aifi muradim, di dalam apa yang menjadi kehendak mereka. Bayang nih wis soro-soro ngumpulno kayu bakar sakmono suwene. Ya toh? Faja'alnahumul ahsarin. Ya Allah ya Rabb, ya kan mis ngumpulno kayu bakar sakmono suwene, tapi ya nyatanya justru mereka itu nggak bisa mencelakai Nabi Ibrahim, bahkan membakar sedikit bajunya saja nggak mampu. Kalau tafsirnya Syekh Asawi dawuh, maksud daripada akhsarin itu ay al-halikun. Bukan orang yang merugi, tapi orang yang binasa. Lianna Allah sallatu alaihim al-bu'ud. Karena Allah Ta'ala menguasakan terhadap mereka, para kaumnya Nabi Ibrahim, sebuah nyamuk. Fa'akalat luhumahum wa syaribat dima'ahum wa takhalat fi ra'sin namrud wa'udotun fa'ahlakatku. Menurut satu versi tafsirnya Al-Akhsarin itu bukan orang yang merugi, tapi justru sampai orang yang binasa. Karena ceritanya seluruh kaumnya Nabi Ibrahim yang ikut andil di dalam menyiksa terhadap Nabi Ibrahim itu, mereka oleh Allah Ta'ala dikuasakan kepada mereka sebuah nyamuk. Nyamuk itu tiba-tiba menyerang terhadap mereka sampai memakan terhadap apa ini jenenge daging, bahkan juga meminum terhadap darah-darah mereka. Ba'udah itu sebenarnya bukan nyamuk. Nyamuk itu mangan anu tok, mangan getih tok. Nyamuk gak sampai mangan daging. Itu loh, hewan yang kamu tahu pernah lihat yang nang sapi. Sapi ku biasanya nang kandangi. Kok sekali di parani karo jenenge apa toh? Aku ora ngerti, tapi ngerti hewannya. Hah? Mbah jenenge apa? Pokoknya biasanya lek nang desa-desa, aku kan nang omane ibu kan desa toh, Pak. Jadi ngerti. Sapi ku biasanya di parani karo hewan ya sejenis nyamuk. Iku kalau sampai diserang sama hewan tersebut, biasanya sapi itu sampai gerowong, sampai kulitnya kemudian dagingnya itu dimakan sama hewan tersebut. Itu ba'udah itu seperti itu ya, bukan nyamuk. Ya sejenis seperti itu lah. Bu jenenge bahasanya ku hewan apa aku enggak ngerti aku. Ya kaumnya Nabi Ibrahim itu hancur binasa dengan hewan tersebut. Bahkan Raja Namrud itu sampai dimasuki kepalanya ba'udah, ya sejenis nyamuk itu tadi, akhirnya hingga meninggal. Intinya seperti itu ya. Pokoknya pelajaran dari cerita-ceritanya para nabi-nabi dengan segala ujian yang dihadapi oleh para nabi-nabi itu intinya adalah satu. Allah Ta'ala tidak menghilangkan mara bahaya daripada para nabi, daripada para kekasihnya. Akan tetapi Allah Ta'ala memberikan sebuah jalan keluar, memberikan sebuah jalan yang harusnya mara bahaya itu membawa sebuah hal yang sifatnya sangat menakutkan, kebinasaan. Tapi di hadapannya para kekasihnya Allah, di dalam hadapannya para nabi-nabinya Allah, sebuah mara bahaya itu malah menjadi sebuah kesentosaan, menjadi kedamaian, menjadi keamanan. Pun saking kula ngoten mawon. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.